Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Allah yang agung, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat nafas hidup dan kesempatan di hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua umumnya tahu tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Tapi tahukah kita tentang baptisan api? Banyak dari kita yang mungkin jarang mendengar tentang baptisan api, atau bahkan tidak pernah mendengar sama sekali. Kalaupun kita sudah mendengar, mungkin banyak dari kita yang belum tahu apa itu sebenarnya baptisan api. Dalam Lukas pasal 3 ayat 16 ini, kita membaca perkataan Yohanes Pembaptis ketika ia memberitakan tentang kedatangan Mesias yang akan datang. Yohanes mengatakan, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan Roh Kudus adalah pemberian Roh Kudus dari Tuhan kepada setiap orang percaya sebagai jaminan keselamatan dan meterai tanda bahwa kita telah diterima sebagai anak-anak Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan baptisan api? Baptisan api disebutkan juga dalam ayat yang paralel, yaitu dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Dan ini berbicara tentang pemurnian dan pengujian iman kita. Baptisan Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan bimbingan dalam kehidupan kita, yang memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sementara itu, baptisan api di sisi yang lain justru menguji iman kita dan membersihkan kita dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Melalui baptisan api, kita diberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan berubah dalam karakter kita, sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita seringkali ingin hidup yang mudah, tanpa kesulitan, tanpa tantangan, tanpa persoalan. Tapi kita tidak sadar bahwa tantangan dan kesukaran itu perlu untuk memurnikan dan menumbuhkan iman kita. Kita diuji melalui pengalaman-pengalaman yang sulit, dan dalam momen yang seperti itulah kita justru banyak belajar dan bertumbuh dalam iman serta kasih kita yang sungguh kepada Tuhan. Sama halnya seperti emas yang harus melewati api untuk dimurnikan dan menjadi lebih berharga, begitu juga kita diizinkan Tuhan melalui ujian-ujian dan pengalaman yang sulit supaya kita menjadi lebih kuat dan lebih baik dalam iman kita. Inilah mengapa saudara, baptisan api sangat penting bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Abraham diuji lewat proses waktu untuk mengalami janji Tuhan. Yusuf diuji lewat kesukaran yang harus ia alami. Bangsa Israel diuji lewat situasi padang gurun, dan para rasul serta jemaat mula-mula diuji lewat kesukaran dan aniaya yang mereka hadapi. Tuhan Yesus katakan bahwa untuk mengikutinya kita harus sangkal diri dan pikul salib. Inilah bagian dari ujian dan tantangan yang merupakan proses pemurnian iman kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada dari kita yang saat ini sedang mengalami proses yang sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan yang terasa begitu berat, masalah yang nampaknya seperti bertubi-tubi datang dan tidak kunjung selesai. Sadari saudara, bahwa iman kita sedang diuji dan dimurnikan. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam proses pengujian ini. Ia ada bersama kita dan melimpahkan kekuatannya kepada kita, serta memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Mari saudara, dalam proses di mana kita mengalami baptisan api, tetaplah setia. Karena hanya dengan kesetiaan, maka kita akan lulus dan keluar sebagai pemenang-pemenang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa ada baptisan api yang Tuhan izinkan dan kerjakan di dalam kehidupan kami. Itu bukan bertujuan yang buruk bagi kami, tapi Tuhan hendak memurnikan kami, sehingga kami didapati sempurna dan tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan dalam setiap proses yang kami alami, supaya kami senantiasa setia dan mengasihi Tuhan, tidak meninggalkan iman kami, tapi tetap berpegang pada kasih yang mula-mula. Dan biarlah kasih kami terus bertumbuh semakin dalam lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami dalam segala tugas pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kuasa mujizat Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.